kepada ibu tahu pagi-pagi saya dapat berita tidak enak. Badan Zakat Nasional melakukan rapat koordinasi di Kalimantan dan dibuka pula di IKN. Apa hubungannya IKN biasanya? Nah, kenapa harus sekarang pula dipaksakan dan bermacamnya? Banyak pertanyaan. Sedangkan kebanyakan masyarakat tidak terlalu respon positif dengan IKN ini. Nah, bukannya perkara membangun kotanya yang kita tahu banyak masalah, ditambah lagi daerah itu sudah menjadi daerah yang dimiliki oleh orang per orang di sekitar itu, pemilik-pemiliknya. Jadi menjadi gelisah. Nah, makanya saya khawatir betul ketika mendapat informasi ada surat seperti itu, dan itu per orang menghabiskan uang lebih 10 juta itu ke sana. Tiketnya saya kabarnya PP 5 juta. Kemudian ada lagi kontribusinya disetor 2.750.000 lagi. Kemudian belum lagi uang dinas perjalanannya. Jadi bisa lebih 10 dan bisa jadi 15. Untuk daerah semua ya. Bisa jadi sampai segitu. Nah, terserah kalau harta zakat dikeluarkan. Ada kan kadang-kadang kan ada orang yang begitu mudah saja, dia kan boleh dia pakai uang amil gitu ya, ya sebagai amil zakat. Saya maaf saja, saya ngeri dengan zakat ini. Oleh ibu perlu juga saya sampaikan, kemarin kita rapat koordinasi MUI Sumatera Barat. Salah satu keputusannya adalah masyarakat kita semua diimbau oleh ulama Sumatera Barat lengkap hadir kemarin MUI Kabupaten Kota, bahkan berlebih dari yang diundang 2, ada yang 3 yang datang. Ya kita terima saja, tidak ada masalah. Kita lakukan di Hotel Mamputo Syariah. Hotel Mamputo Syariah selama 2 hari. Nah, salah satu keputusannya kami mengimbau, ini jangan salahkan lagi ulama Sumatera Barat. Kami mengimbau bapak-bapak dan ibu-ibu yang berzakat agar tidak menyalurkan zakat ke basnas-basnas yang bermasalah. Nah, kami bertanggung jawab menyampaikan itu. Seperti kami sebut salah satunya seperti basnas Kota Bukit Tinggi itu bermasalah. Nah, kenapa MUI sampai mengeluarkan terbuka pernyataan itu? Karena kami sudah hampir 2 tahun mengawal masalahnya, tapi tidak berujung berpangkal. Padahal kami sudah mendapatkan informasi dari tim investigasi bahwa ada kesalahan serius di dalam pengelolaan lembaga itu, tapi tidak ada kunjung penyelesaian. Ini kalau begini tidak ada punishment terhadap yang keliru, karena harta umat jadi berisiko. Ada pula yang mengatakan Pemda itu kan pitih Pemda itu dikumpulnya dari pegawai. Ingat, Basnas tidak mengumpulkan uang Pemda, itu uang muzaki itu. Jadi yang diterima oleh pegawai itu tak pitih Pemda lagi, itu pitih pribadi. Nah, sedangkan adanya edaran-edaran dari kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, itu adalah amanah yang ada di pundak dia sebagai pemimpin, baik dari sisi undang-undang maupun dari sisi tuntunan syariat. Jadi jangan merasa bahwa dia mengeluarkan surat edaran, dia merasa berhak mengatur pengelolaan zakat menurut seleranya. Oh, tidak bisa gitu. Ini banyak yang marah ke MUI Sumatera. Silakan saudara-saudara marah. Kami tidak mendapat keuntungan dari sikap itu. Nah, sekarang dipakai lagi kata sebagian hak amil. Sebenarnya amil zakat kita sekarang ini apakah betul-betul persis memiliki tanggung jawab keamilan seperti yang dulu dituntut oleh syariat? Aduh, rumit ya. Amil zakat sekarang kan menerima data, menerima informasi, dia meneliti dokumen, ya. Ini perlu diingat, meneliti dokumen itu dan
Ini orang miskin, dari mana dia tahu miskin dan tidak? Minta surat miskin ke lurah. Apa betul semua mereka melakukan investigasi orang yang punya surat miskin? Apalagi kalau banyak dari penyaluran zakat itu berbagai informasi sampai kalau pemerintah daerah punya program A, itu Basnas cepat sekali itu menanggapi program itu. Tapi kalau ulama menyampaikan di situ ada program dakwah, berputar jalannya pun keluar-keluar katakan. Nah, ini persoalan. Nah, kemudian amil itu, Bapak dan Ibu, tidak ada aturan baku amil itu harus 1/8. Kau pernah ingat itu? Walaupun asnaf ada 8, tapi tidak ada aturan baku 1/8, karena itu prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, skala prioritas itu harus diterapkan. Kalau tidak tercapai tujuan utama maqasid dari zakat itu. Jadi jangan seenaknya saja dia pakai uang amil kan nggak masalah. Enggak masalah, enggak masalah juga. Kemudian sensitivitas di saat kondisi masyarakat seperti sekarang, Bapak dan Ibu bagi mungkin kadang-kadang maaf saja ada ustaz yang berkomentar, berfatwa, apa dia tahu kondisi pasar sekarang ini. Nah, kebetulan karena jamaah saya kalau Bukit Tinggi kan banyak dari Hukumnya, dari Pasati, kita tahu, kita tanya, udah Pak Rumit dia masih bingung baca talu. Orang sudah susah seperti sekarang kondisinya, awak pakai seremonial kayak IKN itu, pakai uang amil, di mana ini? Oh, katanya kan dana hibah dari pemerintah untuk operasional. Bukan makna operasional itu. Operasional itu baik upacara-upacara. Rapat koordinasi harus menghadirkan sekian orang, 6 orang, 3 orang, habis di sana. Kalau 6 orang saja 10 juta lebih sendiri dipakai, kan bisa sampai 70-80 juta itu. Kalau dijadikan untuk belah rumah itu 3 rumah sudah selesai pokoknya. Cobalah merenung. Makanya saya ingatkan, cuma saya tidak mau terlalu jauh intervensi ke lembaga itu. Maka saya ingatkan, kalau memakai harta zakat masih punya malu dah itu pengelola zakat. Mereka kalau marah ya silakanlah. Kadang kan begitu, apalagi kalau membela-bela penguasa dan berbagai macam. Ulama tidak boleh begitu. Tidak apa itu tidak bisa. Sebablah renungkan hidup di tengah masyarakat, rasakan detak nadi kehidupan mereka itu. Susah Bapak dan Ibu, susah. Tidak tahu saya bagaimana. Mungkin orang hidup di dalam berkecukupan begitu. Coba lihat bagaimana anak mau sekolah dia memikirkan pakaian dan berbagai macam, menangis orang tua. Nah, itulah salah satunya yang bisa. Itulah caranya ya, benar-benar tahu saya bagaimana kondisi orang ini. Jadi perkara untuk menyampaikan pandangan dan pendapat ini harus benar-benar difahami betul latar belakang tujuan. Di perkara zakat kenapa saya agak peduli ya? Mungkin ada orang bertanya, kenapa Bu Yani sering menyoroti masalah? Karena perda zakat pertama di Indonesia ini saya yang membuatnya. Nah, ikut saya kalau tidak sendirilah, tentu MUI ketika itu, MUI Kabupaten Solo. Karena itu kalau ada apa dari dulu melihat ada buku zakat Kementerian Agama, ya, di situ akan ada dikutip itu, namanya bukunya Membangun Peradaban Zakat. Membangun Peradaban Zakat. Nah, itu akan dilampirkan di akhir buku itu pada halaman 85 ada perda. Itu buku keluaran Kementerian Agama ya. Nah, itu pada halaman 85-nya. Buku ini diterbitkan tahun 2011. Judulnya Membangun Peradaban Zakat. Nah, itu di belakangnya itu ada dilampirkan perda
Perda mana? Perda Kabupaten Solo. Perda zakat, ada dua perda zakat dilampirkan, Solo satu, Nanggo Aceh Darussalam yang kedua. Nah, kita lebih dahulu merumuskan perda zakat dibandingkan Aceh. Aceh 2004, kita 2003. Dan itu betul-betul boleh dikatakan perjuangan berat bagi kita untuk merumuskan. Nah, sekarang masih enak-enaknya begitu saja. Makanya saya betul-betul sedih melihat kondisi umat dibuat seperti ini. Saya memperjuangkan perda dulu. Dahulu Pak Gamawan Fauzi sebagai bupati terlanjur membuat edaran. Saya ingat betul, terlanjur membuat edaran akan memungut setiap pegawai 2,5%. Saya tidak setuju. Sampai saya cerita itu, datang saya pagi-pagi dari Padang, ya, tahun 2002 ketika itu. Nah, saya sedang S2 dan juga mengajar-ajar di UIN Mongolia, tapi status saya waktu itu masih jadi dosen di STM. Nah, kemudian pagi-pagi saya datang, sebelum subuh saya berangkat dari Padang. Nah, nyetir sendiri, sholat di Lubuk Selasih, ada di depan pom bensin itu ada masjid sebelah kanan. Nah, kemudian pagi-pagi sampai saya di Solo, rumah bupati belum di Kayu Arus, sekarang belum di Arus Suka, tapi masih di kota Solo, di depan Tansi karena waktu itu. Sekarang ada mall di situ, ada Swalayan. Nah, sampai di situ saya ketemu dengan ajudan namanya Pak Azal. Pak Azal ini sudah kenal lama dengan saya karena rumahnya, kampungnya bersebelah dengan kampung saya, orang di Tandang. Saya tanya, ada Bupati Azal? Aduh ya, tapi tunggu sebentar, apa sedang sarapan? Tunggu kecil ke Pak Bupati itu, nyuruh sedang sarapan, kamu udah minum daripada. Ya begitu, itu saya masih ingat gitu. Akhirnya kaget, tergegas lah dia masuk. Udah tahu rupanya Pak Guam bilang, suruh aja Ustaz masuk. Suruh masuk, saya jelaskan, ini kebijakan Bapak tidak benar. Ini kalau Bapak lanjutkan, Bapak bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Ini kezaliman namanya. Coba Bapak bayangkan, seorang satpam memang bergaji, gajinya cuma mungkin 3 juta, 2 juta, tapi dia ngontrak Pak. Akhirnya dia bayar, istrinya dia bayar, anaknya berempat, istri kunci, nah itu hari yang ke-15 dia sudah kasbon betul. Tiba-tiba Bapak datang minta zakat dia. Tanggung jawab Bapak berat ini. Nah, setelah saya jelaskan, kemudian, tapi kalau Pak kalian lanjutkan, kamu tidak bisa masuk, tapi jawab salam Allah. Siapa? Berarti itu Pak Rumah. Kok pakai salam-salam bosan? Tentu salam awak berapa-lapih awak kini. Disuruh bertanggung jawab di akhirat. Kalau Pak saudara bosok yang jujur ke kubur, mau sudah nasihat Pak kini. Tapi itu karakter keagamaan yang saya tidak temui lagi pada pemimpin hari ini. Langsung beliau berdiri ke meja, di situ ada telepon. Waktu itu kan belum ada PHP-an. Nah, belum banyak waktu itu. Telepon berdiri, kemudian beliau telepon sekdanya Pak Safri Khatib, Pak Cak. Pak Safri Khatib, dengar saja, saya akan dengar. Pak Cak, iya Pak Khatib gitu ya. Itu sore awal pertama, Allah diperbanyak, sedang di meja ambo, sebentar lagi mau bagikan ke dinas-dinas. Nah, langsung dia katakan, jangan dibagikan dulu. Batu Pak, cabai salah sudah tulis dulu. Kok biar Ustazah ada kayak ambo ini tidak setuju, MUI belum setuju dicalon. Nah begitu. Akhirnya betul disobek dan kami lakukan mudzakarah beberapa kali. Kita undang diantaranya almarhum Profesor Dr. Nasrul Harun, Ketua MUI. Waktu itu beliau antar waktu menggantikan Pak Buya almarhum Mansur Malik. Beberapa kali kita mudzakarah, lahirlah perda itu. Materi-materinya, setelah lengkap materinya baru kita serahkan ke bagian hukum untuk dibuat format legalnya, format hukum, dan kemudian baru ketok palu dibawa ke DPRD. Jadilah perda. Saya rasa ini perda pertama di Indonesia
Karena itu makanya Kementerian Agama kemungkinan memuat perda itu di dalam buku membangun peradaban zakat mereka. Nah sekarang dibuat seperti itu, maaf saja saya tidak nyaman. Nah setelah membuat itu, saya tahu berat kerjanya. Bukan hanya perda sampai jumlah juknisnya. Ini kan setelah perda kan ada jumlah juknisnya nanti yang akan di SK oleh Bupati. Itu ikut kita membuatnya. MUI dengan Kemenak juga ikut waktu itu. Kita buat bersama di pinggir dan di atas itu, Convention Hall di dan di atas. Nah selesai itu baru kita serahkan ke Pemda. Setelah penyerahan itu di SK kan, apa kata Pak Komando saya? Lah, Ustaz kan selesai mah aturannya. Pimpin Ustaz Basnas kok. Tahu mau kecil, mau kalau pimpin tak tahu deh. Ayo heran dong mau kecil. Apa itu? Nama membuat aturan Ustaz. Nama membuat lagi Ustaz. Tapi menjadi ketua tidak ada kalau Ustaz itu acaranya. Ambo mau ikut tidak jadi ketua Pak. Tapi kalau orang pengurus zakat ikut bertanya ke kami jawab. Kenapa? Nah mengurus pokok orang betul-betul punya kompetensi secara manajemen, pengelolaan dengan benar, ada profesionalitasnya. Ambo yang pertama pegawai, ketika itu masih pegawai, ada tugas-tugas lain. Ambo juga sedang kuliah. Nah kalau ikut di kerajaan separuh-separuh menyambi suruh kita cair percuma. Kamu dah tahu tanggung jawab di akhirat nama diriku. Dia ada jadi ketua Allah, tidak salah. Nah begitu kita dulu cemas dengan ini. Nah, tapi kini asal. Nah, ini yang saya jujur saya katakan kecewa betul ya. Tapi tidak apa-apa lah. Ibu-ibu bawa jadi tempat curhat saya juga kadang-kadang. Tapi ini peringatan bagi kita. Kalau yang seperti itu ada bermasalah, makanya dibuat eksplisit ya oleh MUI dalam rakorda seperti Basnas Kota Bukit Tinggi. Bermasalah. Mulai dari 4 komisionernya sekali mundur. Saya panggil yang 4 itu, 3 orang datang ke Surau Bukit Tinggi. Saya tanya masalah, mereka enggak tangan dan kalau bagian kami letak ke ini Tuhan. Saya minta Basnas Provinsi hadirkan Basnas kami, berjanji di depan saya untuk ditindaklanjuti. Saya sudah ingatkan, kalau bapak-bapak tidak tindaklanjuti, kami akan bersikap. Kami tidak akan izinkan harta umat dikelola dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, mereka melambat juga sudah hampir 2 tahun. Jadi kalau ada pula mengatakan, mana kok dibukakan bisa merendek, buya terbuka kepada umat. Lah hampir 2 tahun dia habisi. Wajarlah ulama akhirnya membuka ini kepada umat dan umat berhati-hati. Jadi kalau ada basnas-basnas sedang bermasalah, kalau anak berzakat itu hentikan dulu sampai selesai masalah. Itu sikap, itu sudah sikap di dalam rapat koordinasi se-Sumatera Barat. MUI Sumbar, MUI Kabupaten Kota sudah berketetapan hati seperti itu karena sudah tidak tahan lagi lihat dana umat begini, ditambah ini lagi. Alhamdulillah.